Setelah tadi video siang membahas technical sekilas tentang HM Sampurna, di malam ini saya akan bahas fundamentalnya dari HM Sampurna atau PT Hanjaya Mandala Sampurna ya. Dimana ini kalau teman-teman bisa ketahui ya, terutama bagi penggemar atau penikmat rokok ya, ini adalah salah satu perusahaan besar ya, selain gudang garam dan juga jarum ya. Jarum itu bahkan masih di bawahnya dari HM Sampurna ya. Ada dua perusahaan raksasa ya di eh, sektor ya ini cigaret ini atau rokok ini yang sudah listing, yaitu Gudang Garam dan HM Sampurna. Dan keduanya ini kondisi yang lagi terpuruk ya. Kondisi lagi terpuruk secara sekilas nanti saya akan mengatakan bahwa HM Sampurna sekarang berada di posisi yang harga yang murah ya. Cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama bagi yang pengen invest ya di saham ini. Apa aja ya, nanti kita ulas ya di sini video kali ini. Oke, HM Sampurna didirikan tahun 1963, tepatnya di 19 Oktober, bertepat di Rungkut Industri ya di Surabaya. Ada beberapa pabriknya ya di Surabaya, Jawa Timur lah, Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, dan Probolinggo. Perusahaan ini listing ya tahun 1990 atau IPO pertama di 1990, dan ya ini perusahaan pengendalinya adalah Philip Morris ya, salah satu perusahaan besar di luar juga. Jadi dia punya sokongan dana yang kuat juga ya HM Sampurna ini. Oke, kita ulas di Q2-nya ya. Q2-nya secara laba di Q2-nya ini turun ya. Turun, sebelumnya itu ada di 4,1 triliun di tahun 2021, sekarang hanya 3 triliun ya. Menguapnya itu 1 triliun sendiri ya. 1/4 berarti kan ya 25% sendiri ya net profitnya. Untuk ukuran perusahaan besar tuh tergerusnya besar banget gitu. Dan sekilas padahal revenue-nya atau penjualannya tuh naik. Nah ini kan ada poin-poin yang dalam tanda kutip kenapa ya kok bisa penjualannya naik tetapi net profitnya malah turun ya. Bahkan turunnya lumayan besar ya, hitungannya 25% ya untuk ukuran perusahaan gede. Oke, kita ulas ya dari atas dulu, dari asetnya ya. Dari aset secara keseluruhan pun turunnya sangat signifikan ya. Sebelumnya 53 triliun jadi hanya 42. Secara kas juga dia turun signifikan. Sebelumnya ini 17 triliun jadi 9 triliun aja. Jadi penurunannya 8 ya. 8/17 ya berarti, atau bisa dikatakan 47%, hampir 50%-nya sendiri ya penurunannya. Kalau kita cek secara detail ya, secara detail kas dan setara kasnya itu berada di posisi kondisi yang seperti apa. Mayoritas ada di deposito dari 9 triliun tuh 5,9 sendiri ya taruh di deposito, which is good, menarik. Jarang ya melihat secara review ya. Kalau di review beberapa bahkan jarang banget ya ada perusahaan yang menaruh di atas 50% atau mayoritas itu berada di deposito. Cuman memang dari segi mata uangnya yang ditaruh itu kebanyakan adalah rupiah. Cuman harus kita apresiasi sedikit lah real itu. Lebih oke lah daripada yang lainnya. Nah kalau dari kasnya sendiri kebanyakan tetap di rupiah 3,3 sendiri, 3,3 triliun. Sisanya itu di mata uang asing itu hanya sebesar 266 miliar ya. 266 miliar kalau melihat kondisi sekarang ekonominya dan juga USD ya, sudah capai, bentar lagi capai target 15.500 ya, udah di 15.492. Jadi agak disayangkan nah dia terlalu banyak menaruh kas dalam bentuk rupiah. Nah kalau teman-teman punya duit banyak, pengen yang beli mata uang yang lebih stabil tuh taruh di ini, di mata uangnya Swiss ya, France ini. Ini lebih stabil, jadi ekonomi mau seperti apa, so far sejauh ini masih oke-oke aja gitu.
Oke, kalau kita melihat dari susunan kasnya sendiri ya, yang poin menariknya, oke-nya perusahaan ini adalah mayoritas berada di deposito. That's it. Selain itu, perihal mata uangnya rupiah masih terlalu besar, yaitu sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi agak disayangkan lah, agak disayangkan. Lalu persediaan ini juga menurun, bahkan ya persediaan menurun. Yang perlu kita cek ya persediaannya apa. Persediaannya ini 15 triliun sendiri. Kalau kita cek secara detail ya persediaannya itu cukai ya, ada pita cukai dia taruh 2 triliun doang. Bahan baku yang paling banyak ya 5,6 dan barang jadi 6,9. Nah, 6,9 triliun ini kalau misal salesnya berjalan oke, ini juga bisa jadi hal yang positif ya untuk perusahaan nantinya. Ini kan masuk revenue juga. Cuman hal ini perlu kita cermatin juga. Hal ini kadang dilakukan oleh perusahaan ya, dia menimbun dulu. Tujuannya apa? Mungkin dia akan mengetahui ya cukai ini akan nextnya akan diturunkan daripada diedarkan sekarang yang berefek nantinya akan cukai juga sekian persen akan dikurangin, ya lebih baik di keep dulu aja. Selagi barangnya belum didistribusikan ya, ke penjualan, masih dalam di storage atau di gudang ya gak masalah gitu. Mungkin itu salah satu siasat lah, siasat. Dan perusahaan-perusahaan besar ya, apalagi HM Sampurna, pasti mereka mempunyai bisa tidak dikatakan privilege lah, privilege lebih sebelum pemerintah memberikan pengumuman ya, cukai bakal naik sekian persen, mereka pasti sudah tahu dulu dong. Pastinya lah, kita sama-sama tahu aja lah perihal itu, dan itu ya fair-fair aja, itu privilege juga lah. Dan that's why mungkin itu yang membuat dia menaruh di barang jadi terlalu banyak banget ya, 6,9 triliun sendiri loh. Sebelumnya akhir tahun aja cuma 5,5 gitu. Ini hal yang besar banget. Oke, itu dari asetnya ya. Dari kas dan persediaannya, kalau kita cek dengan kita bandingkan ya dengan hutangnya ya. Hutangnya itu total keseluruhan di 17,6 triliun ya. 17,6, terbanyak itu di jangka pendek 15,5. Dan 15,5 kalau dikerucutkan lagi paling banyak tuh di utang cukai senilai 8,5 triliun, ini belum dibayarkan dan akan jatuh tempo di tahun ini. Nah, ini nominal yang besar sekali. Kalau kita bandingkan dengan kasnya sendiri ya, ya kasnya bisa langsung nutup ya. Kasnya kan 9,6, dia ini hutang cukainya sendiri 8,5. Dan perusahaan ini kalau saya cek tidak ada oke-nya perusahaan HM Sampurna ini tidak ada hutang perbankan ya. Hutang yang ada bunganya ini nggak ada. Jadi itu perlu diapresiasi juga untuk perusahaan. Jadi secara rasio keuangannya perusahaannya sehat sekali nih. Cuman penurunannya yang bisa dikatakan sangatlah dalam lah. Oke, kita cek ya dari penjualan ya. Kita cek penjualan bersihnya tahun ini mayoritas memang ya perusahaan ini HM Sampurna paling banyak itu memang di sigaret kretek mesinnya memang. Dan kretek tangannya ini kenaikannya mulai diperkencang karena juga akhir ini ya sejak Covid ya, sigaret kretek mesin ini punya cukai yang kenaikannya lumayan besar ya. Kalau kita cek di Google ya, kenaikan cukai tiap tahunnya itu berada di range 12% ya. 12%, bahkan yang kalau nggak salah kemarin ada yang 15-an% lah. Itu di COVID-19 cuma disendirikan ya, ada sigaret kretek tangan berapa, mesin berapa itu disendirikan. Saat COVID kretek tangan tuh dihapuskan ya kenaikan pajaknya, nggak ada kenaikan. Kenapa? Karena untuk menghindari ya perusahaan melakukan PHK ya kepada karyawannya. Oke, jadi kalau dari sini ya kita lihat bahwa kemungkinan upsetnya atau pendapatannya sendiri ya sekilas dari sigaret kretek mesin ini sudah berada di ambang apa ya, titik peaknya lah. Jadi mereka harus nge-push ya dengan produk-produk baru. Itu ada sigaret kretek tangannya dan sigaret putih tangannya yang mulai dinaikkan. Ini salah satu usaha dari perusahaan juga
Selain itu juga menerbitkan ya produk-produk baru, itu juga salah satu cara perusahaan untuk naikin income-nya lagi. Oke, itu dari segi penjualannya so far ya tidak ada yang spesial ya, tidak ada yang sangat spesial. Cuman perusahaan ini masih bisa bertumbuh ya, masih bisa bertumbuh meskipun penjualannya hanya bertumbuh, kita lihat ya 53 kurangi 47 dibagi 47 kali 100. Bentar. 53 kurangi 47 dibagi 47 kali 100. Kenaikannya 12%. Oke lah, untuk perusahaan yang bisa dikatakan sudah raksasa ya, sudah mature ya bisnisnya ya. Kenaikan di atas 10% tuh perlu diapresiasi ya. Cuman yang jadi bebannya sendiri adalah perihal COGS-nya ya, cost of goods atau beban pokok penjualannya sendiri itu sampai 45 triliun loh. Kenaikannya luar biasa ya. Dan kalau kita cek yang lainnya ini bebannya tidak signifikan ya naiknya. Beban penjualan tidak terlalu signifikan. Naik hanya kecil banget ya. Terus beban umum administrasi juga ya kecil banget lah kenaikannya. Cuman di COGS-nya ini beban pokok penjualannya yang naiknya gila ya. Dan teman-teman tadi cek juga bahwa kenaikan dari rokok itu let's say di atas 12. Nah, jadi kalau perusahaan minimal ya bisa dikatakan imbang lah ya. Kalau revenue-nya itu minimal naik 12% dan ya ada kenaikan cukai 12% itu baru bisa dikatakan perusahaannya stuck ya, belum bertumbuh. Nah, itu kan ada PR tersendiri ya dari perusahaan ya. Kalau kita cek kondisi sekarang ya, apakah perusahaan sehat apa enggak? Kalau kita cek berdasarkan harga sekarang berada di harga 900 something, 930, PI-nya di angka 17 dan PBV-nya berada di angka 4 ya. Yang keempat, dan kita melihat ya perusahaan ini juga sering bagi dividen. Saya akan mengatakan perusahaan ini sangatlah murah ya. Sangatlah murah kalau kita cek dari corporate action, perusahaan ini terakhir melakukan stock split itu di tahun 2016. Setelah itu tidak melakukan stock split. Bahkan harganya itu pernah berada di angka 5.000 gitu. Sedangkan sekarang 900 ya, bahkan di bawah 1.000 banget gitu. Nah, itu kan sangatlah turunnya tajam banget ya. Dalam 5 tahun terakhir nih penurunannya mencapai 76%. Ini kan suatu hal yang dari segi harga aja ya kita tahu bahwa perusahaan ini sudah murah banget gitu. Ini bisa dikatakan masuk kelas yang saham mutiara harga sampah lah mungkin dari segi harga ya. Cuman tantangan yang paling menekan perusahaan-perusahaan rokok ini adalah cukai yang terus dinaikkan oleh pemerintah. Nah, ini jadi tantangan tersendiri ya. That's why salah satu kompetitor HMSP dia melakukan switching bisnis ya. Salah satu caranya ya untuk tetap menaikkan laba perseroan. Nah, ini ditunggu ini, kita mau tunggu apakah HMSP akan melakukan hal sama seperti gudang garam, switching bisnis, atau dia tetap kekeh di bisnis ini dan ya tinggal menunggu ya gebrakan apa yang mereka ambil. Itu. Cuman kalau ditanya apakah perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia akan gulung tikar, akan tutup, saya rasa pemerintah ya tidak semerta-merta seperti itu karena akan menjadi pisau bermata dua gitu. Di satu sisi kesehatan itu penting, di satu sisi kalau perusahaan rokok ditutup banyak karyawan yang nganggur juga, banyak pengangguran juga. Nah, itu kan pisau bermata dua. Di satu sisi buat kesehatan juga nggak oke, di satu sisi duit dari perusahaan rokok menarik bagi mereka, bagi pemerintah. Nah, ini yang akan terus menjadi tantangan ya. Dan pertanyaannya adalah kenaikan cukai ini naiknya sampai kapan? Nah, kita tidak tahu dan kita sambil melihat nanti gerbong di 2024 seperti apa. Cuman secara bisnis perusahaan ini masih ya oke-oke aja. Perusahaan ini sudah mature, tinggal menunggu ya. Menunggu dalam artian ada gebrakan apa, bisnis apa mungkin yang bisa ditawarkan oleh perusahaan HM Sampurna khususnya. Untuk harga ini HM Sampurna sangatlah murah. Jadi it's time to buy untuk HM Sampurna. Mungkin itu pembahasan tentang Sampurna, semoga bermanfaat dan sekali lagi ya
ketahui dulu risknya seperti apa, jangan seperti teman-teman membeli saham digital ya. Semoga teman-teman terhindar dari pembelian saham-saham bank digital ya. Ya sudah tahu ya harganya sekarang seperti apa, jadi be careful, jangan percaya siapapun di market karena tidak ada makan siang gratis di market. See you on the next video, bye bye.